Los. Ya alhamdulillah ana sing digeni. Alhamdulillah. Ya sak ngerti. Aku ngerti kok gila lho. Ngerti kok gila. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Masih bersama Gusman Bojonegoro yang selalu ditemani sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto. Posisi pagi ini kita ada di Kecamatan Wilangan Nganjuk, Desa Gaeng. Di sini kita menginformasikan bahwasanya luasan di Nganjuk yang tanam bawang merah kurang lebih 13.000 hektar. Dan ini paling ujung barat Kecamatan Wilangan. Saat ini tanamannya usia kisaran selapan, kata yang kerja tadi, antara 35,5 sampai 36 HST. Ini hanya informasi. Ilmunya di sini. Dengarkan baik-baik, Cuk. Ini perbedaan antara benih yang sudah layak untuk ditanam dan benih yang belum layak untuk ditanam. Bahasa kerennya, yang sudah mencukupi masa dormansinya dan yang belum mencukupi masa dormansinya. Disut Mas Ucup, yang belum mencukupi masa dormansinya. Ini dipaksakan tanam dan alhasil hasilnya tetap kurang maksimal. Dan yang model-model seperti ini hanya boleh dilakukan oleh yang sudah profesional, guys. Ini termasuk golongan benih kelantangan. Makanya saya haramkan untuk petani Gusman Bojonegoro tanam benih kelantangan. Tanda kutip, jenengan-jenengan yang sudah profesional seperti bapaknya ini tidak usah tersinggung. Kan tanamannya sampean sudah jelek, kenapa harus tersinggung? Tapi kalau tanamannya sampean bagus, kelantangan, terus sampean itu tersinggung, ya keliru. Saya hanya membahas yang kurang bagus. Jadi perlu diingat-ingat. Ini orang Nganjuk sendiri, guys, yang melakukannya. Dan tadi kita sempat berbincang-bincang dengan beliau dan mengakui ini belum layak untuk ditanam, dipaksakan. Yang sebelahnya itu satu lokasi. Ya Cuk ya. Satu lokasi, mundur Cuk, jadi jelas. Para pemirsa wijen jelas. Satu lokasi, guys. Jadi tidak ada bedanya. Mundur Cuk. Nah, ini kelejub singkel. Ini sudah benar-benar memenuhi syarat. Masa dormansinya sudah cukup. Dan tentunya hadapkan ke wajah Gusman Bojonegoro. Tentunya ini benih dari Tajuk Giye dong. Alhasil ceritanya, beliau yang saya bilang profesional tadi, itu punya lahan ini. Tanam, dipaksakan, itu pun benihnya kurang. Terus ini diserah terimakan kepada Dedengkot Tajuk Giye, Pak Ji. Ditanami benih Tajuk Giye yang sudah cukup masa dormansinya. Terlebih Tajuk Giye sudah terbukti kualitasnya. Makanya jomplang, hati-hati. Untuk yang suka tanam benih kelantangan, kita tidak usah debat kusir. Saya hanya mengharamkan petani Gusman Bojonegoro tanam benih kelantangan. Alasannya apa Mas Gusman tidak boleh tanam benih kelantangan? Jenengan tanam benih yang sudah cukup masa dormansinya saja masih kelabakan, masih belum pecus. Apalagi kalau sampean tanam benih kelantangan, sudah otomatis sampean itu sudah teken kontrak kegagalan di awal. Paham, Jup? Dan tidak semua benih dari Nganjuk itu sama.
Karena luasan Nganjuk itu sangat luas. Tanam raya itu dimulai dari paling barat, berjalan ke tengah dan ke timur, itu perlu diketahui. Jadi sama-sama benih rayanya itu masa dormansinya beda. Untuk teman-temanku semua yang mau studi banding, yang mau belajar tentang budidaya bawang merah, saat ini datanglah ke Nganjuk biar tahu luasan Nganjuk tanam bawang merah itu seberapa luas, biar kita tidak terkesan hoak. Dan banyak ahli-ahli perbawang merah di Nganjuk, bisa datang kemana saja karena rata-rata di Nganjuk orangnya ahli. Pas musim kemarau itu bagus-bagusnya tanaman di Nganjuk. Dan ini saya tekankan ke para teman-temanku semua, konten kreator atau public speaking atau para pendamping. Saya ingatkan, ini saya tegas, soal ini saya tegas. Jangan ngasih masukan ke petani yang beda lahan, beda lokasi, beda kota. Itu sama halnya dengan menjerumuskan. Makanya hati-hati untuk konten kreator lokal, untuk para pendamping-pendamping yang sudah keluar dari kotanya masing-masing. Ini sering saya jumpai, Mas Gusman, saya didampingi oleh ini. Hari ini setelah 7 hari harus pakai ini. Itu salah. Karena kita merawat tanaman bawang merah itu sesuai kondisi tanamannya, bukan karena keinginan kita. Di saat saya ini benar-benar tidak pakai senyum, ini serius, Cuk. Ini perlu saya tekankan ini, biar petani itu tidak terjerumus. Oke, kita kembali senyum lagi, guys. Ini sudah saya kasih peringatan untuk para konten kreator lokal. Hati-hati. Jadi pelajari lahan yang jenengan dampingi. Setiap lahan itu beda kandungannya. Ada lahan yang sudah tinggi fosfatnya, ada lahan yang kelebihan unsur nitrogennya. Jadi untuk teman-temanku semua, pahami, pelajari. Terlebih kalau saya googling, yang belajarnya dari googling, hati-hati. Tidak semuanya bisa kita pelajari dari Syekh Google. Kita terjun ke lapangan, kita teliti. Saya sendiri sampai saat ini masih mengakui bahwasanya yang lebih paham tentang tanaman itu yang nanam sendiri, yang rawat sendiri, yang punya tanaman itu sendiri. Pelajari, teliti. Jadi karena sering saya utarakan, tidak ada yang namanya tiba-tiba ada serangan. Pasti ada indikasinya dulu. Setelah kita tahu indikasi serangan apa yang mau masuk ke tanaman kita, di situ kita memberikan obat yang tepat. Lagi-lagi saya bilang, jika perutnya yang sakit, jangan diminumi bodrek, tidak ngefek. Makanya saya masih bilang, ini hitungan dari 100%, 75% petani bawang merah itu hanya gaya-gayaan manggul kompres. Tidak paham apa yang diseprekan, itu belum paham. Isine mau ngedumel nek mulai, waktu nyepre ulere gak mati, obatnya jere gak mandi. Itu karena kegoblokan Anda, ketidakpahaman jenengan. Makanya jenengan itu benar-benar harus teliti, belajar dan terus belajar. Kalau pengen belajar bisa datang ke Bojonegoro, langsung bisa datang ke kota Nganjuk, karena di sini banyak ahli-ahli ngerawat bawang merah, ahli-ahlinya ngerawat bawang merah. Kita itu sharing dimanapun, Gusman Bojonegoro itu tidak pernah menggurui. Kita sharing yang kita tahu, kita kasih tahukan ke jenengan. Yang Gusman Bojonegoro tidak tahu, Gusman Bojonegoro minta informasi dari jenengan. Belajar ki ngono, Cuk. Saling menghargai.
Karena pada dasarnya ilmu itu luas sementara pengetahuan kita sangat terbatas. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi. Ojo bosen tumindak becik sehingga seneng Gusman Bojonegoro dicegat loh ya. Karena saya punya kebutuhan yang lebih penting, ku nanti dicegat dikaploki coba. Terima kasih untuk para viewer Gusman Bojonegoro yang selama ini sudah mendukung Gusman Bojonegoro. Terima kasih banyak. Semoga apa yang jenengan berikan ke Gusman Bojonegoro benar-benar bisa bermanfaat. Kita ngesut orang-orang nyepre. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.